Bismillah kita coba ya. Teman-teman sekalian, hidup itu bisa didesain ulang. Sangat bisa, wajib bisa, harus bisa. Rumusnya udah kemarin saya bilangin. Waktu kita singkat, waktu kita cuma 15 menit. Tapi perhatikan ini, simpan. Share ke semua orang baik-baik. Yang jahat juga di-share. Share semuanya agar semua orang bisa merubah nasibnya. Saya ini merubah nasib beneran. Jadi enak, jadi nyaman, jadi tenang, jadi damai. Kalau saya nggak sesuai dengan apa yang saya katakan, malu banget. Karena orang-orang pada kenal banyak, wih bohong dia, penipu dia. Enggak, saya bilang demi Allah saya berubah nasib saya. Karena apa? Ini saya terapin. Sekarang giliran Anda. Giliran ente, giliran kau, giliran anda, giliran kamu, giliran you, giliran anta, giliran antum, giliran kita semua. Oke? Bismillah, hidupmu bisa berubah. Sekarang tentukan dulu your destiny. Destiny itu apa? Takdir. Takdir itu apa? Tujuan. Pokoknya tentuin dulu dah. Ya. Redesign your life di sini. Oke, D. Apa ini? Destiny. D itu adalah di sini. D sama dengan destiny. Destiny itu takdir, bisa kalau Anda mau tulis takdir. Tujuan bisa, ini kalau mau tulis tujuan. Apalagi tulisannya jelek, nggak apa-apa, ntar gue bagusin. Tujuan, target. Apalagi maaf saya nggak bisa menyapa ya, saya sendirian soalnya nih. Destiny, D itu destiny. Disebut juga takdir, disebut juga tujuan, disebut juga target, disebut juga apa dong? Cita-cita yang tertanggal, impian, harapan, apalagi dan sejenisnya dan lain-lain. Oke, destiny, takdir. Gue susah nih, gue pengen kaya, bisa pakai rumus ini. Orang ini ayat. Gue punya tujuan tapi belum tercapai, bisa pakai rumus ini. D itu apa rumusnya? Saya tulis dulu. Hari ini D sama dengan M, motivation, tambah S, sincerity, tambah A, activity, pangkat R. Inilah ya, inilah. Ambil spidol, tunggu yang bagusan. Nah, wait. Saya sendirian nih, jadi bolak bentong ya. Baik teman-teman sekalian, udah cukup ini aja jelas. Jadi ini dia, biar ada bedanya. Nih ya, saya kotakin. Ingat, inilah rumus kita hari ini. Ya, waktunya singkat, cuma 15 menit, 20 menit. Simpen baik-baik, share. Hidup ente berubah, amin. Hidupmu berubah lebih baik, amin. Hidupmu berubah untuk lebih indah, amin. Dan seterusnya. Oke. Baik, inilah yang kita bicarakan. Oke, udah tahu D-nya itu. Nah, kemudian untuk ini jangan lupa soal takdir itu. Nabi Muhammad ngajarin Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Biar minta rezeki. Jadi bisa dirubah. Cuma kan bukan cuma doa doang. Nah, ini pelengkapnya. Ya. Terus umur. Allahumma tawil umri, Allah panjangkan umurku. Jadi bisa dirubah semua. Bukan cuma doa persyaratan utama, tapi ini kelanjutan untuk melengkapi yang bisa mewujudkan itu semua. Oke, sekarang kita lihat. M itu apa? M itu motivation, M itu motivasi, M itu motivation. M sama dengan motivation. Apa itu motivation? Ya sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda harapkan, Anda mesti bergetar. Ya, ciri-cirinya tuh apa ya? Gini. Mari kita buka ayatnya. Motivation ini ayatnya surat Al-Anfal ayat 2 gitu ya. Al-Anfal ayat 2. Sincerity ini saya buka kepean ya, buka contekan ya. Sincerity adalah ketulusan. Ketulusan itu ada di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13, ayat yang ke
Ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11. Innallaha yughayyiru biqaumin. Ya, Ar-Ra'd 13:11, 13:11. Ini activity 13:11, 13:11. Oke. Sedangkan sincerity itu sincerity itu surat Al-Isra. Al-Isra surat yang ke-17. Surat yang ke-17 ayat 7. Ya, 17 ayat 7. Iya, 17 ayat 7. 17 ayat 7. Oke. Baik, kita bahas satu persatu. Motivation. Lu kepengen apa? Motivation itu dalilnya selalu pada dua dasarnya. Begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu lupakan dulu ini, lupakan. Fokus. Hanya saja orang beriman itu hanya saja, dan yang disebut beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. Nah, berarti dia udah yakin. Oh ya, yakin banget. Berarti persyaratan yakin, hatimu kudu bergetar. Karena innama adatul hasar. Kalau nggak bergetar, lu nggak yakin namanya. Lu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Kok ketawa? Nggak bakal jadi. Gue pengen jadi dokter, sampai bergetar hatimu. Baru. Jadi motivation itu adalah bergetar hatimu. Ini ada getaran. Begitu inginnya, berarti itu udah yakin. Getaran, keyakinan, yakin banget, hakul yakin, ainul yakinnya itu dengan mata kau lihat terus setiap saat, dengan telinga kau lihat. 3. Kalau nggak dengan tiga-tiganya gimana? Ya tulis dong, tempel dong, lihat tiap hari dong, mesti kedengeran tiap hari. Orang mesti manggil lo itu dong, walaupun lo belum apa. Saya orang kaya insya Allah, saya orang sukses insya Allah, saya dokter nih sebentar lagi, saya lulus S3 nih sebentar lagi. Semua sebut di kuping sampai kedengaran, dan hatimu bergetar. Kalau nggak begini, Anda tidak akan pernah mendapat apa itu motivasi. Lihat, ada ayatnya. Hati-hati, keyakinan itu mesti bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nggak bergetar, ngimpi, itu bukan motivasi. Sekali lagi minta maaf, saya nggak bisa menyapa teman-teman karena saya di depan sini. Saya nggak bisa menyapa, ntar saya sapa balik semuanya. Maaf. Oke, jadi destiny ini, lu bisa capai takdir, tujuan, target, cita-cita, impian semua. Dan lu bisa merubah hidup lu dengan cara MSA tanpa angkat R. Oke, S, sincerity. S itu sincerity itu ketulusan. Sincerity itu tulus, ikhlas, apalagi tulus, ikhlas, dia tulus banget, dia ikhlas banget, buat orang. Ciri-ciri ikhlas tuh buat orang. Ciri-ciri ikhlas tuh buat orang lain. Dia nggak mikirin dirinya. Dia berbagi, sebodoh, balik kayak enggak kayak gitu. Dia mau berbuat banyak, sebodoh, mau dipuji kayak mau enggak kayak sebodoh. Dia mau berbuat kebaikan, pokoknya yang penting berbuat kebaikan aja. Ya, pokoknya dia berbuat ikhlas aja. Mau dipuji kayak nggak dipuji kayak, mau dibilang baik kayak nggak dibilang baik kayak, mau kelihatan orang kayak nggak kelihatan orang kayak, itu berarti udah masuk sincerity. Dan ayatnya 17:7, apa itu? In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kau berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali ke dirimu sendiri. Kalau kau berbuat jahat, perbuatan jahatmu itu pun juga balik ke dirimu sendiri. Jadi setelah you punya motivasi, getaran, yakin, kau lihat tiap hari, kau dengar tiap hari, kau rasa sampai bergetar tiap hari, itu namanya motivasi. Ingat, tanpa ada getaran Anda bukan motivasi, itu palsu, itu iseng-iseng, itu main-main. Oke? Kalau getaran harus terasa benar, harus terasa, harus kuat, harus nangis kalau perlu. Sama deh waktu lo mau kawin sama gacoan lo kalau lihat mukanya gemeter kan, kalau lihat gentengnya gemeter kan, kalau lihat mobilnya deg-degan kan. Nah kayak begitu, lo lihat orang pakai baju dokter, lo gemeter karena lo kepengen jadi dokter. Lo lihat orang kaya, ya ampun gue kepengen itu, tapi bukan iri ya, bukan sirik ya. Lihat dia berbagi, aduh enak banget sih, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, enak banget. Kayak kalau sampai bergetar, nah itu udah sampai, lo udah memenuhi syarat itu M. Tinggal tuluskan, ikhlas, dan buat orang lain. Nah
Ini nih kata dalam Al-Quran kan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, ya, berbuat baik buat orang, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ahsantum li anfusikum, balik sama diri lo, balik, 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 balik. Kalau lu berbuat baik sama 100 orang, lu didoain sama 100 orang. Kalau lu berbuat baik sama 1000 orang, lu berbuat baik, lu didoain sama 1000 orang. Bayangin. Dan kalau lu berbuat jahat juga begitu. Nah, jadi ini akan kembali, ini kuat. F ini penguat. Lalu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Apa itu? Activity. Karena kalau nggak ada activity, jangan nggak usah ngomong. Kalau nggak ada activity, benar-benar nggak usah ngomong. Activity itu apa? Ayatnya surat Ar-Ra'd yang 11. Apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak merubah nasibmu kalau kau harus merubah dirimu sendiri. Jadi harus ada nih activity. Activity mesti ada untuk mendapatkan ini. Nah, sekarang apa destiny? Saya pengen membahagiakan orang tua. No, itu salah. Saya pengen membuat orang tua saya bahagia karena apa? Karena pergi haji. Nah, berarti karena pergi haji berarti tujuanmu ingin menghajikan orang tua. Nah, berapa yang mendapat manfaat? Orang tua gembira, balik lagi ke dirimu, Allah redho. Lalu activity, apa ini? Nabung. Nabung, sebulan berapa, sebulan berapa. Pangkat R, seberapa kuat, kita sering-sering. R itu, R sama dengan repetition. Nah, ulang-ulang dalam pikiran, dalam tindakan, dalam ucapan, dalam doa-doa. Itu repetition. Maka your destiny, I guarantee you, saya jamin, your destiny itu will come true, akan jadi nyata dalam kehidupan Anda. Sederhana kok. Saya tuliskan ini dalam buku saya, The Law of Repetition, hukum pengulangan untuk Anda semua. Ingat, jangan lupakan pertemuan ini, redesign yang keempat. Insya Allah hidup Anda, I guarantee you, benar-benar berubah drastis. Sekarang rumusnya ini semua KS. Rumusnya ini semua KS. Apa itu? Lakukan yang kecil. Harus kecil, harus yang simple. Jadi tujuan setahun pecah-pecah menjadi tiap bulan. Tujuan sebulan pecah-pecah menjadi tujuan per minggu. Tujuan per minggu pecah-pecah menjadi tujuan per hari. Itu udah kecil. Apalagi kalau umpamanya sehari bisa dipecah 3 kali. Cakep, luar biasa. Nabung, setiap hari saya nabung 5.000 perak. Lebih indah daripada nabung bulanan sebanyak 150.000. Gitu ya. Oke, kecil. Lalu S, harus sederhana. Kalau nggak sederhana, rumit, berarti lu maaf, berarti blow on. Iya, karena yang rumit itu pasti blow on. Sederhana itu tanda kejeniusan. Orang jenius itu simple living, hard working, smart thinking. Udah gitu doang. Orang jenius itu begitu. Jadi dia nggak perlu rumit. Bill Gates bilang apa? Sederhana kok. Katanya apaan? Yang paling cerdas itu adalah kesederhanaan, simplicity. The most powerful, dia bilang itu simplicity. Bill Gates gua kutip Rasulullah SAW, orang yang sangat simple living, hard working, smart thinking, ya, many praying, begitu aja hidup, ya, simple living, smart thinking, hard working, many praying. Udah selesai. Your destiny bisa. Betapa simpelnya Rasulullah dalam mengatasi kemiskinan. Apa itu? 1 orang bantu 1 orang, selesai. Simple, nggak bertele-tele gitu ya. Menghadapi COVID, pernah di zaman Rasulullah lockdown semua, beres, selesai dalam waktu beberapa saat, ya. Orang terus kemudian didata yang kena penyakit, dikumpulin, ya, nggak boleh keluar dan nggak boleh dikunjungin, dikasih makan sama pemerintah dulu. Udahlah, gue nggak mau ngomong itu dulu, pasti ngomong ini. Oke, kecil, sederhana, kayaknya konsisten. Ini istiqomah namanya. Konsisten. Kalau Anda konsisten, malaikat yang datang,
Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu la tahzanu wabshirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat aja, kalau Anda istiqomah, konsisten, malaikat yang bantuin. Bro, kalau malaikat ikut campur dengan bisnis lo, siapa yang bisa halangin? Kalau malaikat ikut campur dalam perbuatan lo, siapa yang bisa celakain? Kalau malaikat ikut campur dalam urusan kita, siapa yang bisa ganggu kita? Maka itu istiqomahlah, konsistenlah. Jadi kalau ketika konsisten dalam kebaikannya, itu pasti aman hidup lo, benar. Dan yang terakhir, sekarang. Rumusnya KSKS. Kalau nggak sekarang nggak bisa. Kalau nggak malam ini nggak bisa. Wassalamualaikum. Kalau nggak malam ini nggak bisa. Malam ini buktiin. Tulis dulu sampai lo menggigil. Saya mau punya uang 1 miliar. Demi Allah, saya lakukan dan saya berhasil. Saya lakukan dan saya berhasil. Saya lakukan dan saya berhasil. Demi Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya bersumpah. Sekarang giliran Anda. Bisa gitu loh, bisa. Ikutin ini doang teman-teman sekalian. Ikutin. Ya, tulis di tembok tabungan saya 2020 berapa? 1 miliar, tulis. Tulis. Pak Fitno, teman saya banyak belajar dari kesungguhan dia. Dia tuh pedagang yang jual bumbu rendang di Arion, di Aldiron sono. Ya, pakai pedagang asongan lagi, campur rokok, campur segala macam. Cuman karena dia jago masak, dijual bumbu-bumbu di Aldiron Blok M zaman dulu. Tahu nggak di dalam kotaknya itu tulis apa? Saya akan punya duit 1 triliun. Ya, nekat, luar biasa, dan ternyata apa? Jadi, Pak Fitno sekarang punya duit 1 triliun rupiah. Rumahnya paling gede di Pondok Indah, ya di Metro. Lu lihat aja rumahnya hurufnya F. Lu jalan deh ke Fatmawati, lihat deh restoran yang depannya F. Lihat deh yang hotel depannya F. Semua punya dia. Dahsyat. Dahsyat, dia tahu ilmu ini sejak kecil sehingga dia terapin. Saya baru tahu ini umur 40, maka dalam waktu 9 tahun, 10 tahun berubah drastis hidup saya. Demi Allah yang saya bersumpah sekali lagi demi Allah. Sekarang giliran Anda teman-teman sekalian. Dulu waktu saya ngambil S2 di ITB, ada teman saya kayak begini. Dia sarap kata orang-orang. Kenapa? Di buku tabungannya ditulis duit 10 miliar. Di buku tabungan ditulis pakai pensil. Saban ke Bank BNI dimarahin sama kasirnya, dihapus sama kasirnya. Pakai pensil dia tulisnya. Tahu nggak apa jadinya sekarang? Dia sebelum umur 30 di antara kita, waktu lulus, saya duluan lulus, lalu saya bekerja di Humpus. Kemudian dia belakangan, tapi tahu-tahu dia masuk ke dalam acara sebuah acara televisi, diundang, yaitu anak muda yang belum umurnya 30 bisa punya duit sendiri sebanyak 10 miliar. Nyesel saya nggak ikutin dia. Waktu itu dia tulis di bukunya, ditulis di buku 10 miliar, diliatin aja. Kayak orang gila loh. Tapi ternyata berhasil tuh. Berhasil mencapai hasil yang gemilang tuh. Ya sekarang giliran lu dong. Saya bicara hari ini, malam ini. Karena waktunya sekarang tidak harus bicara lagi. Waktunya kita terapin bersama. Oke? I guarantee you, saya bersumpah. Ikutin ini. Dan nikmati. Kehidupan Anda akan berubah. Saya Haikal Hasan untuk itu. Ya, perkenalkan saya Edo. Saya bergabung di Tiga Raksa Al-Kolam sejak Agustus 2014, yaitu sebagai EPC Jakarta.